Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Abna'i ya talabah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan hari ini kita mengawali pertemuan pertama kita pada materi suluk dan juga pada pembelajaran online kali ini. Suluk materi baru, saya akan terangkan terlebih dahulu pada kesempatan kali ini perbedaan suluk dan akhlak. Bukan secara teori namun pelajaran suluk dan akhlak itu apa perbedaannya. Mungkin sebagian akan bertanya-tanya. Maka saya katakan perbedaan antara pelajaran suluk dan akhlak adalah satu. Akhlak, materi sudah lama. Sejak aliyah berdiri itu sudah ada materi atau pelajaran akhlak. Belajarnya di kelas dengan buku khusus. Setiap tahunnya berbeda. Tahun pertama atau kelas 10 itu adab tentang penimba ilmu. Kelas 11 adab kepada Allah dan sesama. Kelas 12 tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa. Maka nanti belajar di kelas dengan kitab khusus dan diujikan. Adapun suluk itu materi baru. Baru kita adakan tahun ini dengan tema-tema tertentu. Maka tidak ada buku acuan khusus. Materi hanya mengikuti dari yang kami share di classroom. Maka nanti temanya kami sesuaikan dengan kondisi maupun keperluan. Yang kita pandang sangat mendesak dan urgen apa, di situ kita sampaikan nantinya. Maka nanti suluk diajarkan di semua kelas. Kelas 10, 11, dan 12 dengan materi yang berbeda-beda dan sesekali akan diselingi materi tentang leadership, problem solving, manajemen organisasi, dan lain sebagainya. Nanti yang mengampu bergantian antara saya sendiri dan dengan Pak Wirawan. Maka nanti suluk tidak diujikan di mid maupun ujian semester. Tidak ada ujiannya. Namun nilai suluk akan masuk pada rapot. Lalu bagaimana nilai suluk diambil dari apa? Ketika tidak ada ujian, nilai suluk diambil dari kehadiran dan keaktifan di KBM pembelajaran, kegiatan belajar mengajar di aliyah secara umum, di semua mapel. Maka nanti semua guru memiliki absennya masing-masing. Kemudian yang kedua, keaktifan KBM di pelajaran suluk khususnya. Dalam mengerjakan latihan, mengikuti instruksi dari kami pengajar suluk, menjawab dengan sejujur-jujurnya, karena suluk tujuannya adalah bagaimana kita membiasakan santri untuk mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Meskipun belum mampu mengamalkan selama dia jujur, maka itu tentunya yang lebih kami banggakan. Dan yang ketiga, kedisiplinan terhadap peraturan kelas maupun peraturan pondok nantinya tatkala sudah offline atau datang ke pondok untuk pembelajaran seperti biasa. Ini materi pertama saya sampaikan sebagai muqaddimah dan informasi perbedaan materi suluk dan akhlak, di mana suluk materi baru yang kita ajarkan pada tahun ini. Kemudian di pertemuan pertama saya akan menyampaikan beberapa materi atau tema dengan judul Kaifa tata'amalu ma'allah.
bagaimana kalian bermuamalah, bagaimana kalian bersikap dan berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita, perilaku kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita kepada Allah itu harus sesuai syariat dan sesuai kondisinya. Maka di sini nanti akan ada beberapa kondisi yang akan kita bahas satu persatu. Nanti misalnya poin pertama, idza sataroka, apabila Allah menutup dosa-dosamu. Yang kedua, idza radiya anka, apabila Allah meridaimu. Dan seterusnya nanti kita akan bahas satu persatu. Hari ini kita akan membahas satu poin saja, yaitu sikap kita, perilaku kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala idza sataroka, tatkala Allah menutup, merahasiakan, tidak membongkar aib kita, tidak membongkar dosa-dosa kita. Tentunya setiap dari kita memiliki dosa. Setiap dari kita pernah melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran. Namun banyak dosa dan pelanggaran kita yang masih Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, Allah tutup, yang tahu hanya kita. Bahkan orang tua kita sendiri pun tidak mengetahui akan dosa dan pelanggaran kita. Bagaimana sikap kita? Kita lihat kaifa tata'amalu ma'allahi idza sataraka. Bagaimana perilaku kamu kepada Allah, sikap kamu kepada Allah apabila Allah menutup dosa-dosamu. Kalau kita ketahui sebelumnya bahwa indama yahimmul abdu bil maksiyati, tatkala seorang hamba yahimmu bi artinya berniat, bermaksud. Tatkala seorang hamba berniat untuk bermaksiat, terbesit dalam benak kita, dalam pikiran kita untuk melakukan dosa atau kemaksiatan, kita harus sadar fa innallaha yastati'u an yamna'ahu. Allah maha mampu, maha kuasa untuk menghalangi kita dari bermaksiat. Wa huwa qadirun ala dzalik, dan Allah maha mampu atas hal itu. Baru berniat, baru bermaksud, belum terungkap dengan perkataan kita, apalagi dengan perbuatan kita. Baru sekedar niat, baru sekedar angan-angan dan keinginan. Namun Allah maha tahu, Allah maha mampu untuk mencabut nyawa kita tatkala berniat keburukan, untuk menghalangi keburukan yang telah kita niatkan. Walakinnahu, akan tetapi dia Allah, yatrukuhu, membiarkan dia. Tidak buru-buru Allah cabut nyawanya, tidak Allah cegah. Kenapa? Li'annahu halimun saburun, karena Allah maha halim, penyantun, dan sabur, sabar. Padahal Allah sudah tahu. Kemudian fa'idan taha minal maksiyati, tatkala seseorang selesai dari kemaksiatan, baru berniat, Allah tahu, namun Allah biarkan kita bermaksiat. Saat bermaksiat pun Allah tahu, Allah biarkan kita untuk bermaksiat. Fa'idan taha, tatkala selesai bermaksiat, maka kita lihat yasturuhullah. Allah pun masih menutup dan menyimpan, tidak membongkar kemaksiatan yang kita lakukan tadi. Allah menutupinya qablaha, sebelum kita melakukannya, wa athna'aha, maupun saat kita melakukan kemaksiatan, wa ba'daha, dan setelah kita melakukan kemaksiatan, thumma yada'uhu lit-taubah, bahkan Allah malah menyeru kita, memanggil kita, mengajak kita untuk taubat kepadanya.
Bukan sekadar diajak untuk taubat, wa ya'iduhu, dan Allah memberikan janji. Dan ingat, janji Allah tidak akan pernah diingkari. Apa janji Allah kepada mereka yang bermaksiat? Allah tahu, Allah ajak dia untuk taubat. Bi an yubaddila sayyiatihi hasanatin. Allah akan gantikan keburukan-keburukan dia, kemaksiatan-kemaksiatan dia dengan hasanat, kebaikan yang banyak. Masya Allah, Allahu Akbar. Allah tahu kita bermaksiat. Allah ajak kita untuk taubat. Bahkan Allah siap memberikan ganti kebaikan atas keburukan yang kita lakukan tatkala kita mau bertaubat. Wa yastamirullahu fi da'watil abdi, bahkan Allah terus-menerus mengajak menyeru hambanya lit taubah. Kadangkala kita bermaksiat hari ini, besok kita ulangi, setahun, 2 tahun. Namun Allah terus memberikan kita untuk kesempatan bertaubat. Yaumiyan, setiap hari. Bahkan sanawati tiwal, tahunan yang panjang, waktu yang lama. Bermaksiat, Allah sabar. Hatta idza 'adal abdu ilaihi, hingga saat seorang hamba kembali taubat, sadar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian tahun dia bermaksiat kepada Allah, Allah biarkan, Allah berikan kesempatan untuk taubat. Fariha bihi, Allah pun bahagia, senang atas taubat seorang hamba. Bukan sekedar senang, farahan syadida, sangat senang sekali. Padahal wahuwa rabbul mustaghni, Allah zat Rabb yang tidak membutuhkan hamba. Yang membutuhkan taubat kita. Yang membutuhkan pahala kita. Yang membutuhkan kebaikan kita. Yang membutuhkan agar dosa dan pelanggaran kita diampuni kita. Namun yang datang kepada kita justru Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyadari hal ini, fakaifa tata'amalu ma'allahi in asaitahu, bagaimana kamu berperilaku, tindak tandukmu, perbuatanmu kepada Allah, in asaitah, saat kamu bermaksiat kepada Allah, wasataroka, dan Allah pun mengampuni atau Allah pun menutupi dosa-dosamu. Bagaimana kita bersikap? Yang pertama, as-sitru hadiyatun minallah. Ditutupnya dosa kita itu adalah hadiah dari Allah. Faqbal, maka terimalah hadiyatahu. Terima hadiah Allah. Ketika Allah menutup dosa kita, kita terima. Wala taruddaha alaih. Jangan kamu menolak hadiah Allah. Bagaimana cara menolak hadiah Allah? Bifathi nafsika, dengan membongkar aib dirimu sendiri. Di malam hari kita bermaksiat, pagi hari kita share kemaksiatan kita kepada teman-teman kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa tidak boleh? Fa'in faddahta nafsaka, kalau kamu membuka aibmu sendiri, taradaka, Allah akan mengusirmu min rahmatih, dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sikap pertama, terima hadiah Allah dengan tetap tidak menyebarkan dosa dan kemaksiatan kita kepada orang lain. Kita sembunyikan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hafid ala sitrillahi lak bi an tashkurahu ala satrihi laka. Jaga satrillah. Jagalah kerahasiaan yang Allah berikan kepada kita. Caranya dengan bersyukur kepada Allah. Bi an tashkurah, kamu bersyukur kepada Allah. Berterima kasih. Dosa yang kita lakukan masih Allah sembunyikan, masih Allah simpan, tidak Allah bongkar aib kita di
hadapan manusia. Jikalau orang itu tahu akan buruknya kita, dosa-dosa kita, niscaya tidak ada seorang pun yang mau berdekat dengan diri kita. Tidak ada yang mau berteman dengan kita. Yang ketiga adalah ati'hu bil khalwah. Taati Allah bil khulwah, dalam kondisi sendirian. Apalagi di zaman sekarang. Kita mampu bermaksiat saat sendirian di kamar hanya sekedar memegang gadget. Maka kita katakan wakum bi ba'dit ta'at, kerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah sirran, secara sembunyi juga. Karena lebih ikhlas dan akan bisa lebih istiqomah. Wa bisyaklin mustamirrin, dan lakukan ketaatan tadi dengan cara yang mustamir, terus-menerus. Abna'i talaba rahimani Allah wa iyyakum, itu sikap kita yang ketiga. Yang keempat, ustur abidahu wala tafdahhum hatta law kanu ghaira muslimin. Tutup. Kalau kita mengetahui seseorang berbuat dosa, tutup. Wala tafdah, jangan kamu bongkar. Bahkan seandainya itu bukan kaum muslimin. Kita panggil, kita nasihati, kita doakan agar segera taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian abna'i talaba rahimani Allah wa iyyakum, materi suluk yang pertama ringkas, yaitu bagaimana kita berperilaku, bersikap, berbuat kepada Allah saat kita bermaksiat, namun Allah masih menutup dan merahasiakan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, padahal Allah Maha Tahu, Allah mampu mencegahnya, Allah bisa mencabut nyawa kita, namun Allah justru memberikan rahmatnya dan rahmatnya kepada kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa akhiru kalami hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.